Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar dan agung kepada kita semuanya. Dan kenikmatan apa saja yang kita nikmati dan kita rasakan itu adalah dari Allah taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah. Termasuk nikmat yang besar, ya nikmat diberi kemerdekaan, itu nikmat yang agung. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya dengan benar. Karena nikmat apabila enggak disyukuri maka akan hilang dan bahkan akan diganti oleh Allah dengan nikmah, yaitu dengan azab. Kama qala ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sungguh jika kamu sekalian ini bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, mengingkari nikmat itu, tidak mensyukurinya, kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya siksaku yang sangat keras. Di antaranya adalah akan diambil nikmat itu. Nikmat akan diambil. Dan mensyukuri nikmat, yakni dengan hati senantiasa, hati ini mengakui semua itu semata-mata min Allah, dari Allah. Kenikmatan itu dari Allah. Yang kedua, lisan senantiasa memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Yang ketiga, dengan amal perbuatan, yakni menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yakni mensyukuri nikmat, yakni kemerdekaan. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Hamba Allah, ya budak Allah. Selain dengan mendoakan para pejuang kita, maka juga dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ditingkatkan dalam melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Demikian juga yang belajar, maka semakin rajin, apalagi belajar ilmu-ilmu agama, agar bisa memahami masalah agamanya, kemudian bisa mengamalkannya, dan juga bisa menyebarkannya ke tengah-tengah umat. Maka ketika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan keberkahannya dari langit dan juga dari dalam bumi. Kama qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan juga dari dalam bumi. Maka perhatikan setelahnya, walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka tidak beriman
dan tidak bertakwa, mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka karena sebab perbuatan mereka. Maka sekali lagi, jangan sampai seorang berupaya untuk mengisi misalkan kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan tapi dengan maksiat kepada Allah. Baik itu dengan kesyirikan atau maksiat yang lainnya, dengan kekufuran. Makin jangan sampai melakukan hal yang mengundang murka Allah. Karena justru ini merupakan bentuk kekufuran dan akan menjadi sebab datangnya bala dan malapetaka. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah, termasuk nikmat kemerdekaan ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, termasuk juga lebih semangat lagi di dalam mempelajari Islam. Ini Al-Quran wa Sunnah, berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah, mentuluskan ibadah hanya kepada Allah dan juga meniti dan mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Ahaditsil Akhlaq. Ini pun dalam rangka untuk mencontoh Nabi, menapaktilasi dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan ta'amul ma'as sighar, bergaul dengan anak-anak muda atau anak-anak kecil yang mereka berada di bawah kita. Kita kemarin sampai di hadis Ibnu Abbas tentang wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ini bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada anak-anak, termasuk memberikan wasiat-wasiat yang agung dalam masalah agamanya. Termasuk wasiat diberikan kepada Ibnu Abbas. Ini wasiat yang sangat besar. Ya, kita ulang satu hadis ini dari Ibnu Abbas. Hadis ini kemudian nanti kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita ulang. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, kuntu khalfan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza salta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rafi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi. Ini wasiat yang agung, yakni bahwasanya Ibnu Abbas ini mengatakan, suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Lalu dia mengatakan, wahai anak, sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ini sejatinya wasiat untuk kita semuanya. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Ini, jagalah syariat Allah, lakukan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya, pasti Allah akan menjaga kamu. Allah akan menjaga Anda. Allah akan menjaga, penjelasan hadis ini, menjaga keluarga Anda, menjaga harta Anda.
Ya termasuk bisa jadi sangat mungkin menjaga negeri Anda ketika Anda semuanya, kita semua itu menjaga syariat-syariat Allah, menjaga agama Allah. Jadi barang siapa yang tidak menjaga agama Allah, maka dia tidak dijaga oleh Allah. Maka barang siapa ingin dijaga oleh Allah, dan penjagaan Allah termasuk penjagaan yang paling agung, maka jaga yakni syariat-syariat Allah. Pegang syariatnya, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Ihfadillah tajidhu tujaga, jagalah Allah, jagalah syariat-syariat Allah. Pasti kamu akan mendapati dia berada di hadapanmu. Dia itu akan membimbingmu, menunjukkan engkau kepada hal-hal yang baik. Ini masuk wasiat yang agung. Kalimatnya ketiga, idza salta fas'alillah. Ini kepada Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak. Jika kamu minta, kata Nabi, mintalah kamu kepada Allah. Ini tauhid. Jadi supaya kita itu menggantungkan diri ini kepada Allah, meminta permohonan apa saja kepada Allah. Idza salta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah kamu kepada Allah. Hatta minta apa saja. Tak makan, tak minum, hakikatnya minta kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolonglah kamu kepada Allah. Jadi ini juga penanaman akidah yang kuat. Termasuk patuh sekali kita sampai pada anak-anak kita. Ketika kita kirim anak-anak ke pesantren atau kemanalah belajar jauh, maka wasiat-wasiat ini agung. Sampaikan ini. Jadi minta pada Allah, minta tolong kepada Allah, bukan kepada manusia, tapi pada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat, ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan madarat kepadamu. Tidak akan bisa mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah dituliskan oleh Allah akan menimpa kamu. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ini kemarin telah kita sebutkan. Sekarang berikutnya, hadis yang berikutnya, an Abdillah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tuluqiya bi sibyan ahli baitihi. Qala fa innahu qadima min safarin fa subiqa bi ilaihi fa hamalani baina yadayhi. Summa ji'a bi ahadi ibnai Fatimah fa ardafahu khalfahu. Qala fa udkhilna al-Madinah salasatan ala dabatin. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau datang dari safar. Ini tuluqiya bisibyan. Ya, ini disambut oleh anak-anak kecil ya dari keluarga min ahli baitihi, cucu-cucunya, anak-anak kecil ya. Qala, ia mengatakan sesungguhnya beliau pernah datang dari safar, fa subiqa bi ilaihi fa hamalani baina yadayhi, maka aku awal menuju kepada beliau, lalu beliau menggendongku, meletakkan aku baina yadaihi, membawaku di baina yadaihi, dia di depannya. Summa ji'a bi ahadi ibnai Fatimah, kemudian
didatangkan atau datanglah salah satu putra Fatimah. Mungkin Hasan atau Husain, salah satu putranya. Fa'ardafahu khalfahu, lalu beliau memboncengnya di belakangnya. Beliau bawa naik kendaraan binatang tunggangannya. Yang pertama tadi diletakkan di depannya. Di depannya ya. Karena kendaraan binatang kendaraan. Lalu yang kedua tadi diletakkan di belakangnya. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan nih, fa'udkhilna al-Madinah, maka kami tiba masuk ke Madinah, yakni salasatan ala dabatin, ada 3 orang berada di atas binatang kendaraan. Rawi Muslim, ya nasibat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak yang masih kecil ini mendapat yakni apa? Kasih sayang yang besar dari Rasulullah SAW. Dan biasa perhatikan anak-anak kita, kadang ada yang ikut, ya kan? Kemana-mana ikut. Ada juga ketika tadi dari safar Anda pulang, biasa kan senang sekali itu. Apalagi pulangnya jauh itu, ke lokasi misalkan. Dan pulang mesti disambut anak-anak kecil ini. Ini diberlakukan semacam digendong, diletakkan semacam tadi. Di depan ada di belakang, di atas kendaraannya. Dan kalau sekarang nggak ada kendaraan binatang, kendaraan tunggangan, ya mungkin motor atau mobil macam itu. Bahkan demikian memang. Anda misalkan dijemput di bandara, kadang-kadang ada anak-anak kecil ikut. Dan ini fitrahnya anak kecil semacam itu, yang diberikan kasih sayang. Yang berikutnya, ini penting, berikutnya. Qala mu'allif, wa qad kana radhiyallahu anhu nabihan yatawaqqadu mundu sigarihi zakaan wa qad hadiya bi da'watin azimatin da'alahu biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini seorang yang nabihan, cerdas. Yatawaqqadu mundu sigarihi zakaan, tampak bersinar ini kecerdasannya sejak kecil. Waqad hadiya bi da'watin azimah, ia mendapatkan bagian yang doa yang agung, mendapat doa yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah. Fawadatu lahu wadu'an minal laili. Faqalat lahu Maimunah, wa do'a laka hadha Abdullah ibnu Abbas. Faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Maimunah, istri beliau ya. Fa wada'tu lahu wadu'an minal laili. Kata Ibnu Abbas, lalu aku meletakkan untuk Nabi wadu'an minal lail. Apa wadu'an? Air untuk wudu. Enggak ada nyuruh. Disiapin oleh Ibnu Abbas. Air wudu di waktu malam. Lalu Maimunah mengatakan kepada beliau, telah meletakkan ini untuk anda wahai Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas telah meletakkan ini untuk anda. Ini pelajaran. Ini
pelajaran yang penting, menunjukkan kecerdasan Ibnu Abbas. Faqala, maka Nabi mendoakan langsung, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Rawahu Ahmad. Ya Allah, fahamkan ia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil, tafsir. Dan akhirnya pun Ibnu Abbas menjadi seorang yang alim. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perhatikan, ada beberapa pelajaran dari ini. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Maimunah ini adalah yang istri Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas ini bibinya Ibnu Abbas, Jadi setelah Nabi keluar dari khala dan mau wudu, ini disiapin oleh Maimunah mengabarkan bahwa Ibnu Abbas telah menyiapin air untuk wudu ini. Zahirnya wallahu ta'ala disebutkan sini bahwasanya Nabi SAW ini tidak minta air. Akan tapi sungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliaulah yang bersegera ini perhatikan ini. Anak-anak juga nih. Ini usia Ibnu Abbas ketika pokoknya Ibnu Abbas masih anak ketika itu. Lalu Ibnu Abbas ini segera untuk meletakkan air karena kecerdasan dari Ibnu Abbas. Ini biasanya Nabi ini kalau habis dari situ butuh wudu disiapin. Jadi jangan nunggu diperintah. Jadi anak cerdas itu siap tahu apa yang ingin dibutuhkan. Ini. Jadi enggak usah nunggu diperintah. Ini Nabi enggak memerintah, ini disiapin. Ini perhatikan, biasakan ini. Oh, ada gurunya atau mungkin entah gurunya, apalagi gurunya, pengajarnya, atau mungkin orang. Mulai sekarang belajar cerdas. Biasanya kalau begini butuh ini nih. Jadi sebelum disuruh sudah tahu ini yang dibutuhkan. Ini disebutkan Ibnu Abbas lah yang segera meletakkan air itu. Fitolatan minhu wa zakaan. Jadi kecerdasan, karena kecerdasan sikap tanggap dan kecerdasan dari beliau. Karena memperhatikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai keluar dari khala, kamar kecil dan semisalnya. Oleh karena itu Nabi SAW mendoakan, perhatikan, didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din, yaitu maksudnya Allahumma rzuq al-fahma wal fitanah, ya Allah berikanlah dia rezeki berupa kefahaman dan kecerdasan dalam masalah-masalah syariat.
Dan ini jadi kaitannya apa? Doa Nabi kepada Ibnu Abbas ini, yang karena bagusnya perbuatan Ibnu Abbas ini. Bagusnya perbuatan itu yang menunjukkan kecerdasannya. Jadi orang yang cerdas ini tidak hanya sekedar hafal banyak cepat, tapi cuek, nggak tanggap dengan lingkungan, dengan apa. Ini, nah, maka ini contoh ini. Jadi nggak usah disuruh, ini kayaknya begini. Oh, udah ada kotoran di masjid, segera diambil. Kecerdasan. Kenapa diambil? Kan ada tukang sapu, udah digaji. Itu urusan dia, digaji atau enggak. Tapi ini kesempatan, pahalanya besar, membersihkan kotoran di masjid. Pahalanya besar. Dikat orang disebutkan dalam sebuah hadis tukang sapu masjid. Ada menyebutkan ini seorang wanita hitam meninggal tengah malam. Ini biasa tukang nyapu masjid. Nabi ketika itu enggak diberitahu. Begitu baginya, mana tukang sapu? Enggak ada. Katanya sudah meninggal tadi malam. Kenapa aku enggak dikasih tahu? Akhirnya tunjukkan, agar disuruh menunjukkan di mana kuburnya. Kemudian Nabi mensolati jenazah, datang ke kuburnya untuk itu. Intinya menunjukkan keagungan orang yang ya kelihatan mungkin sepele amalannya, membersihkan kotoran dari masjid, mengambil ini. Atau semisalnya ada sesuatu yang kira-kira ini dibutuhkan, sebelum diperintah dikerjakan. Hatta di rumah juga begitu. Entah Anda di rumah atau di pondok atau di masjid, di mana saja kita semuanya berupaya untuk itu. Jadi nggak usah disuruh orang. Karena sebaliknya sekarang itu sudah ngerti ini harusnya pekerjaan ini bisa dikerjakan. Kemudian pahalanya tentu ada lah. Setiap kebaikan itu kan ada pahalanya, ya kan? Kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik ini kan ada sedekah. Tapi karena nggak disuruh, aku nggak disuruh kok. Ini berarti nggak cerdas. Ini nggak cerdas. Bahkan juga banyak pendidikan semacam ini. Contoh, kita dulu misalkan kalau di pondok itu ada guru kita memerintahkan, misalkan kita memerintahkan, si fulan ada nggak, gitu kan? Misalkan telepon, misalkan butuh seseorang. Contoh Muhammad misalkan. Muhammad ada, misal ditelepon. Yang ditelepon misalkan si Ahmad misalkan. Kalau hanya orang dia mengatakan tidak ada, itu tahu Muhammad? Tidak tahu, misalkan. Tidak tahu, Ustaz. Selesai. Lulus enggak? Jadi dianggap kurang lulus ini. Ya udah, jangan ngomong tidak tahu, kalau enggak ada cari. Oh, dicari Ustaz. Misalkan, ini ketanggapan. Dalam konteks semacam ini dari Ibnu Abbas, ini enggak usah disuruh Nabi, disiapin. Dari situ akhirnya justru pada didoakan oleh Nabi. Akan ini contoh. Maka pendidikan di mana saja, terutama di pesantren ini pendidikannya banyak, enggak hanya sekedar membaca kitab, menghafal ini. Banyak, semua yang ada di sebuah pesantren ini adalah kayak menjadi pelajaran, ya, kurikulum pelajaran. Bahkan yang real, yang amalia ini banyak sekali yang bisa diambil kalau ngerti, dan insya Allah semuanya bisa ngerti dan paham. Ini kita dulu juga banyak, bahkan hal-hal yang di pesantren itu hal-hal yang tidak disampaikan, tapi kita bisa mengambil pelajaran kalau tanggap. Maka jadilah semoga ini anak-anak kita semuanya, anak-anakku sekalian, ini terutama yang santri baik putra atau putri, menjadi ini contoh ini apa? Ibnu Abbas cerdas. Apa tadi yang cerdas itu? Contohnya apa? Bukan 2 tambah 2 4, enggak hanya itu, tapi apa? Tanggap. Jadi apa? Tanggap. Jadi sebelum diperintah sudah tahu udah mati. Enggak usah diperintah, langsung dikerjakan sesuatu yang baik, yang bagus. Ingat, semua kebaikan yang Anda lakukan ini adalah untuk Anda. Ya, kita semuanya, enggak hanya santri aja, kita semua juga santri, thalibul ilm semuanya. Jadi ini ya, diambil pelajaran ini yang bagus, ya, pelajaran ini. Kemudian dan termasuk juga ini sururon minan Nabi,
Pembelaan dari Nabi SAW karena tanggapnya Ibnu Abbas, termasuk di antaranya yang utama meletakkan air indah Khala, ya, di dekat Khala ketika beliau habis keluar. Ini tampak ini pada Abdullah yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu barakat hadi dakwah, yaitu mendapat keberkahan doanya Nabi. Karena akhirnya Ibnu Abbas ini terkenal yakni ilmunya, keutamaannya, dan juga termasuk di antara sahabat yang paling banyak periwayatannya dari Nabi SAW. Yang meriwayatkan hadis ini sekitar 660 ya, semacam ini hadisan. Alfin wasitimi'ah wasitin. Dan Umar radhiyallahu anhu ini kadang dalam masa-masa yang besar ini merujuk kepada Ibnu Abbas. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran, yaitu al-mukafa'atu bitu'a liman kana minhu ihsanun. Pelajaran diambil adalah membalas perbuatan baik seseorang yang tak berbuat baik kepada kita dengan doa. Mudahkan doa ini penting. Doa, dengan doa. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, entah bukan apalah, minimal doa. Doa ini agung. Doa kepada Allah, mendoakan baik orang itu. Ya, semacam ini, Allahumma faqihu fiddin. Wah, ini bagus. Bisa kita mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama. Ya, semacam ini, doa. Doa terhadap orang yang melakukan kebaikan, atau mungkin menolong kita, melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita. Demikian juga pelajaran juga adalah masru'iyatu khidmatil alim bi ghairi amrihi wa muraatihi. Ini diperhatikan, santri juga, yaitu disyariatkan untuk berkhidmah kepada orang yang alim, guru kita, pada orang yang berilmu lah, berkhidmah kepada orang berilmu bi ghairi amrihi, walaupun tanpa diperintah olehnya. Ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita sekali lagi semoga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa untuk mencontoh dan meniti jalan dan ajaran, ya, jalannya Rasulullah SAW, dan juga mengikuti salafun saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sejauh kemampuan kita, dan terus senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala juga menolong kita untuk bisa bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, untuk bisa mengingat Allah dan juga beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.